Alkisah, di masa lampau, terhampar sebuah hutan lebat nan angker bernama Alas Mentao. Udara di sana terasa begitu pekat dengan aroma pepohonan tua dan misteri yang tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan. Tak banyak manusia berani menjamah belantara ini, kecuali mereka yang memiliki kesaktian dan niat tertentu. Konon, hutan ini merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan besar yang telah lama memancarkan sinarnya di tanah Jawa. Aura magis begitu kental terasa, seolah alam sendiri turut menjaga kesucian tempat ini. Menurut berbagai babat dan cerita tutur, Alas Mentao bukanlah sekadar hutan biasa. Dipercaya bahwa tempat ini dijaga oleh roh-roh leluhur dan berbagai makhluk gaib yang tak kasat mata. Pepohonan menjulang tinggi seakan menyentuh langit. Akarnya mencengkeram bumi dengan kokoh. Sungai-sungai mengalir membelah hutan. Airnya jernih sebening kristal, menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk yang menghuninya. Keheningan hutan hanya dipecah oleh suara gemerisik daun, kicauan burung, dan deru angin yang sesekali berhembus, membawa bisikan-bisikan alam. Kawasan ini menyimpan potensi alam yang luar biasa. Kesuburan tanahnya menjanjikan panen yang melimpah bagi siapa saja yang mampu menaklukkan dan mengolahnya. Namun, tantangan yang ada pun tak kalah besar. Keangkeran dan rintangan alam menjadi ujian tersendiri. Hanya dengan keberanian, tekad yang kuat, serta restu dari Allah yang Maha Kuasa, Alas Mentao dapat diubah menjadi sebuah permukiman yang layak dan damai. Kisah-kisah lama menyebutkan bahwa Alas Mentao telah dipilih oleh para dewa, atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi dalam konteks kepercayaan Jawa, sebagai tempat berdirinya sebuah pusat kekuasaan baru yang akan membawa kemakmuran dan kedamaian. Wangsit gaib diterima oleh para tokoh bijak, menandakan bahwa dari rahim hutan inilah akan lahir sebuah peradaban agung. Aura spiritual yang kuat diyakini akan menjadi pondasi bagi sebuah kerajaan yang kelak disegani kawan maupun lawan. Maka, dimulailah sebuah perjalanan panjang menuju pembukaan Alas Mentao. Bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tetapi juga kesucian hati dan keteguhan iman. Doa-doa dipanjatkan, ritual-ritual sakral dilaksanakan, memohon ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses ini berjalan lancar dan membawa berkah bagi seluruh umat manusia di masa mendatang. Hutan ini, yang semula menjadi simbol keangkeran, perlahan mulai membuka dirinya, menyambut takdir baru yang telah digariskan. Nun jauh di masa kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 1755 Masehi, sebuah peristiwa maha penting terukir dalam lembaran sejarah tanah Jawa. Peristiwa itu dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini bukanlah sekadar kesepakatan biasa, melainkan sebuah keputusan politik besar yang mengakhiri perseteruan berkepanjangan di antara para pewaris tahta Kesultanan Mataram Islam. Perselisihan internal ini telah menguras banyak energi dan membawa penderitaan bagi rakyat. Perjanjian Giyanti ditandatangani di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tempat ini menjadi saksi bisu terbaginya Imperium Mataram Islam menjadi dua kekuatan besar, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembagian ini merupakan hasil dari diplomasi alot yang melibatkan pihak Kompeni Belanda, VOC, sebagai penengah, yang tentu saja memiliki kepentingan tersendiri di balik layar. Mangkubumi, salah satu pangeran Mataram yang gigih memperjuangkan haknya, menjadi tokoh sentral dalam peristiwa ini. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi secara resmi mendapatkan wilayah kekuasaan di bagian barat Kesultanan Mataram. Wilayah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Beliau kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, menandai dimulainya sebuah dinasti baru yang akan memimpin dan membangun peradaban di tanah yang baru ini. Sebuah tanggung jawab besar kini berada di pundak sang sultan. Perjanjian Giyanti sejatinya adalah sebuah ironi. Di satu sisi, ia mengakhiri konflik internal yang merusak. Namun di sisi lain, ia menandai semakin kuatnya cengkeraman pengaruh asing di bumi Nusantara. Meskipun demikian, bagi Pangeran Mangkubumi, ini adalah langkah awal untuk membangun sebuah pusat kekuasaan yang mandiri,
yang didasarkan pada nilai-nilai luhur warisan leluhur Mataram. Semangat untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya menjadi api yang membakar di dalam dada. Maka, setelah perjanjian disepakati, fokus utama Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan pusat pemerintahan kerajaannya. Pilihan ini tidaklah mudah, karena lokasi tersebut haruslah strategis, subur, dan yang terpenting, memiliki makna filosofis yang mendalam. Pencarian inilah yang kemudian akan membawa kita kembali kepada kisah Alas Mentaok yang legendaris. Setelah perjanjian Giyanti mengukuhkan kedudukannya, Sri Sultan Hamengkubuwono I segera memusatkan perhatiannya untuk mencari tempat yang paling ideal sebagai pusat kerajaannya. Beliau tidak ingin sembarangan memilih, karena keraton bukan hanya sekadar istana tempat tinggal raja, melainkan juga pusat spiritual, budaya, dan pemerintahan. Berbagai pertimbangan, baik yang bersifat strategis maupun mistis, menjadi dasar dalam pencarian ini. Beberapa lokasi sempat dipertimbangkan, namun belum ada yang benar-benar memikat hati sang sultan. Dalam pencariannya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan laku prihatin, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan arahan menuju tempat yang terbaik. Konon, beliau mendapatkan wangsit atau petunjuk gaib untuk menuju ke arah barat daya dari tempat perjanjian. Di sanalah, di antara lebatnya pepohonan, terdapat sebuah kawasan yang memiliki aura khusus. Kawasan tersebut adalah bagian dari Alas Mentaok yang lebih spesifik, yaitu sebuah hutan beringin yang rindang, atau dikenal juga dengan nama Alas Pabringan. Menurut cerita yang beredar turun-temurun, di hutan beringin inilah Sri Sultan Hamengkubuwono I merasakan adanya getaran spiritual yang kuat. Beliau melihat tanda-tanda alam yang mengisyaratkan bahwa tempat tersebut adalah pilihan yang tepat. Ada yang mengatakan beliau melihat cahaya gaib memancar dari satu titik di hutan itu. Ada pula yang berkisah tentang suara-suara alam yang seolah membimbing langkahnya. Semua pertanda ini semakin meyakinkan hati sang sultan. Selain petunjuk gaib, pemilihan lokasi ini juga didasari oleh pertimbangan strategis. Area tersebut relatif aman dari ancaman banjir, memiliki sumber air yang cukup dari sungai-sungai di sekitarnya seperti Sungai Koud dan Sungai Winongo, serta tanahnya subur untuk pertanian. Lokasinya juga dianggap memiliki benteng alamiah yang baik. Keberadaan dua sungai yang mengapit calon lokasi keraton juga memiliki makna filosofis tersendiri dalam kosmologi Jawa. Maka, dengan keyakinan penuh, Sri Sultan Hamengkubuwono I memutuskan bahwa di sanalah, di jantung Alas Pabringan yang merupakan bagian dari Alas Mentaok, kerajaannya akan didirikan. Keputusan ini menandai babak baru dalam sejarah. Hutan yang semula sunyi dan mungkin dianggap angker, akan segera berubah menjadi pusat peradaban yang gemilang, menjadi tempat berdirinya sebuah keraton megah yang akan menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah bangsa. Setelah lokasi ditetapkan, dimulailah prosesi agung yang dikenal sebagai Babat Alas Mentaok. Ini bukanlah sekadar penebangan pohon secara serampangan, melainkan sebuah upaya besar yang melibatkan perencanaan matang, kerja keras ribuan orang, serta ritual-ritual sakral untuk memohon keselamatan dan kelancaran. Sri Sultan Hamengkubuwono I memimpin langsung proses ini, memberikan teladan semangat dan ketekunan kepada seluruh rakyatnya yang turut serta. Pekerjaan membuka hutan bukanlah perkara mudah. Pohon-pohon raksasa yang telah berusia ratusan tahun harus ditumbangkan. Akar-akar yang kuat mencengkeram tanah harus dicabut. Medan yang berat dan terkadang liar harus ditaklukkan. Namun, dengan semangat gotong royong yang tinggi dan di bawah komando langsung sang sultan, semua rintangan itu perlahan dapat diatasi. Para abdi dalem, prajurit, dan rakyat jelata bahu-membahu, bersatu padu demi mewujudkan impian berdirinya sebuah ibu kota kerajaan yang baru. Selama proses Babat Alas Mentaok, berbagai kisah menarik dan terkadang berbau mistis pun menyertai. Ada cerita tentang gangguan dari makhluk halus penunggu hutan yang berhasil diatasi berkat kesaktian para tokoh spiritual yang mendampingi sultan. Ada pula kisah tentang penemuan-penemuan tak terduga, seperti sumber mata air baru atau batu-batu besar yang kemudian digunakan sebagai bagian dari fondasi bangunan keraton.
Setiap jengkal tanah yang dibuka seolah memiliki ceritanya sendiri. Pembangunan ini tidak hanya fokus pada pendirian keraton sebagai pusat pemerintahan. Sri Sultan Hamengkubuwono I juga memikirkan tata ruang kota secara keseluruhan. Beliau merancang sebuah konsep kota yang syarat dengan makna filosofis Jawa, dengan keraton sebagai pusatnya, dikelilingi oleh alun-alun, pasar, masjid agung, serta pemukiman penduduk. Semua elemen ini ditata sedemikian rupa untuk menciptakan keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan, wajah Alas Mentaok mulai berubah. Dari hutan belantara yang lebat, perlahan namun pasti, wujud sebuah kota mulai tampak. Bangunan-bangunan keraton mulai berdiri megah, jalan-jalan mulai terbentuk, dan denyut kehidupan baru mulai terasa. Ini adalah bukti nyata dari visi besar seorang pemimpin dan kerja keras seluruh rakyatnya. Sebuah tonggak sejarah yang akan selalu dikenang. Bersamaan dengan proses pembangunan visi keraton dan kota, Sri Sultan Hamengkubuwono I juga memberikan nama bagi kerajaan dan ibu kotanya yang baru. Nama yang dipilih adalah Ngayogyakarta Hadiningrat. Nama ini bukanlah sekadar sebutan tanpa arti, melainkan mengandung doa, harapan, dan filosofi yang mendalam, mencerminkan cita-cita luhur pendirinya. Secara etimologis, nama Yogyakarta atau Ngayogyakarta berasal dari dua kata utama dalam bahasa Sanskerta. Kata pertama adalah Ayodhya, yang merujuk pada nama sebuah kerajaan besar dan makmur dalam Wiracarita Ramayana, tempat kelahiran Sri Rama. Ayodhya sendiri berarti kota yang tidak terkalahkan atau kedamaian. Ini adalah sebuah harapan agar kerajaan baru ini menjadi kuat, tentram, dan mampu mengatasi segala rintangan. Kata kedua adalah Karta, yang berarti baik, makmur, atau jaya. Dengan demikian, penggabungan kedua kata ini, Ayodhyakarta, dapat diartikan sebagai kota yang baik, makmur, jaya, dan membawa kedamaian. Penambahan awalan Nga dan akhiran Hadiningrat juga memiliki makna tersendiri. Nga adalah awalan khas dalam bahasa Jawa yang menunjukkan tempat atau tindakan. Hadiningrat berarti yang paling utama, yang terindah, atau yang paling mulia di dunia. Jadi, secara keseluruhan, Ngayogyakarta Hadiningrat dapat dimaknai sebagai sebuah kota yang membawa kemakmuran, kedamaian, kebaikan, dan merupakan pusat keindahan serta kemuliaan yang utama. Nama ini adalah sebuah visi agung yang dicanangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, sebuah doa agar kerajaannya senantiasa dilimpahi berkah dan menjadi tempat yang menyejahterakan rakyatnya. Pemilihan nama ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Sultan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual. Nama ini kemudian melekat erat dengan identitas kota dan masyarakatnya. Semangat Ayodhya yang tak terkalahkan dan Karta yang membawa kemakmuran terus dihidupi dari generasi ke generasi. Hingga kini, nama Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai sebuah nama geografis, tetapi juga sebagai simbol peradaban, budaya, dan semangat perjuangan yang tak pernah padam. Setelah berhasil membuka alas Mentaok dan menetapkan nama Ngayogyakarta Hadiningrat, fokus utama Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah mewujudkan pembangunan visi keraton dan tata ruang kota yang telah dirancangnya. Pembangunan ini dilaksanakan dengan sangat cermat, memperhatikan tidak hanya aspek fungsional dan estetika, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai filosofis Jawa yang mendalam. Keraton Yogyakarta dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarganya, melainkan sebagai pusat kosmos, miniatur alam semesta. Arsitektur Keraton Yogyakarta mencerminkan konsep triangga, yaitu pembagian ruang menjadi 3 bagian. Bagian kepala, utama, badan, tengah, dan kaki, belakang, yang melambangkan hierarki dan kesakralan. Setiap bangunan, setiap gerbang, bahkan setiap ukiran memiliki makna simbolis tersendiri. Sebagai contoh, tata letak bangunan utama seperti bangsal kencana, bangsal manguntur tangkil, dan siti hinggil diatur sedemikian rupa untuk mendukung berbagai upacara adat dan kenegaraan. Tata ruang kota Yogyakarta juga dirancang dengan konsep Caturgatra Tunggal, yaitu 4 elemen yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.
keraton sebagai pusat pemerintahan dan budaya, alun-alun utara dan selatan sebagai ruang publik dan tempat bertemunya raja dengan rakyatnya, Masjid Gede Kauman sebagai pusat kegiatan keagamaan Islam, dan Pasar Beringharjo sebagai pusat kegiatan ekonomi. Keempat elemen ini dihubungkan oleh sumbu filosofis imajiner yang membentang dari utara ke selatan, dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan. Sumbu filosofis ini memiliki makna yang sangat penting. Gunung Merapi di utara melambangkan asal mula kehidupan dan kekuatan ilahi, Parahyangan. Keraton di tengah melambangkan pusat kekuasaan duniawi sultan sebagai pemimpin, Pawongan. Laut Selatan di selatan melambangkan alam baka dan tempat bersemayamnya roh leluhur, Palemahan. Dengan demikian, tata ruang kota Yogyakarta menjadi representasi perjalanan hidup manusia dari lahir, hidup, hingga kembali kepada Sang Pencipta, sebuah konsep yang dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi. Pembangunan yang syarat makna ini menunjukkan betapa Sri Sultan Hamengkubuwono I bukan hanya seorang pemimpin politik dan militer yang ulung, tetapi juga seorang budayawan dan filsuf yang visioner. Beliau berhasil meletakkan dasar-dasar peradaban yang kuat, yang hingga kini masih terus dilestarikan dan menjadi ciri khas kota Yogyakarta, menjadikannya sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa yang paling penting dan dihormati. Keberhasilan Sri Sultan Hamengkubuwono I dalam mendirikan Kesultanan Yogyakarta dan membangun ibu kotanya tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Di balik sosok Sultan yang agung, terdapat banyak tokoh penting lainnya, para pangeran, bangsawan, abdi dalam setia, ahli spiritual, dan tentu saja seluruh lapisan masyarakat yang bahu-membahu mewujudkan visi besar tersebut. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai rintangan. Para pangeran dan kerabat dekat Sultan, seperti Pangeran Notokusumo, yang kelak menjadi Paku Alam I, memainkan peran penting dalam aspek pemerintahan, militer, maupun diplomasi. Mereka adalah tangan kanan Sultan yang membantu menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan menjaga stabilitas kerajaan yang baru berdiri. Loyalitas dan dedikasi mereka menjadi pilar kekuatan bagi Kesultanan Yogyakarta di masa-masa awal pembentukannya. Selain kalangan bangsawan, para ulama dan tokoh spiritual juga memegang peranan krusial. Mereka tidak hanya memberikan nasihat-nasihat keagamaan kepada Sultan dan jajarannya, tetapi juga memimpin doa dan ritual-ritual penting yang menyertai proses pendirian kerajaan dan pembangunan kota. Kehadiran mereka memberikan legitimasi spiritual dan menenangkan hati rakyat, meyakinkan bahwa langkah yang diambil telah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang tak kalah penting adalah peran serta rakyat jelata. Merekalah tenaga utama dalam proses babat alas Mentaok, pembangunan keraton, jalan, pasar, dan berbagai infrastruktur lainnya. Tanpa kerja keras dan pengorbanan mereka, impian untuk mendirikan sebuah kota yang megah dan makmur tidak akan pernah terwujud. Semangat guyub rukun dan gotong royong yang telah mengakar dalam budaya Jawa menjadi motor penggerak utama. Kisah pendirian Yogyakarta adalah cerminan dari sinergi antara pemimpin yang visioner dan rakyat yang loyal serta pekerja keras. Setiap individu, dengan perannya masing-masing, berkontribusi dalam meletakkan fondasi bagi sebuah peradaban baru. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi salah satu warisan tak ternilai dari para pendahulu, sebuah semangat yang terus hidup dan menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat Yogyakarta hingga saat ini. Berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di atas alas Mentaok yang legendaris bukan hanya menandai lahirnya sebuah entitas politik baru, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya Jawa. Sejak awal pendiriannya, Yogyakarta telah diposisikan sebagai pusat kebudayaan, tempat di mana tradisi adiluhung warisan Mataram terus dijaga, dihidupi, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sri Sultan Hamengkubuwono I dan para penerusnya sangat memperhatikan perkembangan seni dan budaya. Berbagai bentuk kesenian klasik Jawa seperti tari, gamelan, wayang kulit, batik, dan sastra mendapatkan tempat yang istimewa di lingkungan keraton. Keraton tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan inovasi bagi para seniman dan budayawan. Banyak karya seni monumental lahir dari lingkungan Keraton Yogyakarta,
memperkaya khazanah budaya Nusantara. Selain kesenian, tata nilai dan adat istiadat Jawa juga terus dilestarikan dengan baik. Upacara-upacara adat seperti sekaten, grebek maulud, labuhan, dan berbagai ritual lainnya masih terus dilaksanakan hingga kini, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas dan wisatawan. Semua ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga identitas dan kearifan lokal di tengah arus perubahan zaman. Filosofi hidup masyarakat Jawa yang tercermin dalam berbagai tradisi ini menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Warisan sejarah berupa bangunan-bangunan fisik seperti Keraton Yogyakarta, Taman Sari, Masjid Gede Kauman, serta berbagai situs bersejarah lainnya menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Keberadaan berbagai museum dan lembaga kebudayaan juga turut berperan dalam menjaga memori kolektif dan menyebarkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya Yogyakarta kepada generasi muda dan masyarakat luas. Kota ini seolah menjadi laboratorium hidup tempat masa lalu, masa kini, dan masa depan berdialog. Yogyakarta, dengan segala kekayaan sejarah dan budayanya, telah menjelma menjadi lebih dari sekadar sebuah kota. Ia adalah jiwa dari peradaban Jawa, sebuah tempat di mana akar tradisi tetap kokoh mencengkeram bumi, sementara ranting-rantingnya terus bertumbuh menyongsong masa depan. Semangat para pendirinya, kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, serta keindahan budayanya akan terus memancar, menginspirasi, dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik kisah kehidupan.